قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah berani dan tegas Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij di Nahrawan menimbulkan dendam di kalangan pemberontak ini. Sampai akhirnya muncul peristiwa yang mengantarkan sepupu Rasulullah SAW ini menyandang syahid di akhir hayat. Ibnu Jarir dan sejarawan lainnya mengisahkan ada 3 orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Ammar yang dikenal dengan Ibnu Muljam, Al-Barak bin Abdullah, dan Ammar bin Bakar. Mereka bercerita mengenai teman-teman mereka di Nahrawan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Apa yang kita lakukan sepeninggalan mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia yang paling banyak sholatnya, mengajak manusia kepada Allah. Tidak takut cemoohan orang-orang yang mencela dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita tebus dengan mendatangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu? Kemudian kita bunuh mereka, sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka, dan kita balaskan kematian teman-teman kita." Ibnu Muljam berkata, "Aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib." Al-Barak bin Abdullah menyambut, "Aku akan membunuh Muawiyah bin Abu Sofyan." Dan Ammar bin Bakar berkata, "Aku yang akan menghabisi Ammar bin Al-As." Mereka berikrar mengikat perjanjian untuk tidak mundur dalam rencana busuk itu, sampai masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh dalam misi tersebut. Mereka hunuskan pedang sambil menyebut nama-nama target masing-masing. Operasi pembunuhan ini akan dilaksanakan pada 17 Ramadan 40 Hijriah. Berangkatlah 3 orang celaka itu menuju para sahabat yang mulia. Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Di sana ia menyembunyikan identitasnya, sampai pun kepada pemberontak yang dulu turut bersamanya di perang Nahrawan. Saat itu pula hadir seorang wanita cantik yang ayah dan kakaknya tewas oleh pasukan Ali di Nahrawan. Namanya Hatami. Ibnu Muljam mencoba meminangnya. Hatami mau menerima pinangan itu dengan beberapa syarat, yaitu mahar 3.000 dirham, seorang pembantu, budak wanita, dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam berkata, "Engkau pasti mendapatkan persyaratanmu itu. Demi Allah, aku datang ke kota ini memang untuk tujuan membunuh Ali." Semakin dekatlah hari di mana Ibnu Muljam hendak melaksanakan misinya. Istrinya menyertakan laki-laki dari kaumnya yang bernama Wardan untuk melindungi suaminya. Kemudian Ibnu Muljam merekrut Sabib bin Barja yang juga merupakan veteran perang Nahrawan. Awalnya Sabib menolak karena kedudukan Ali bin Abi Thalib, tapi ia pun berteman dengan orang-orang yang salah. Ibnu Muljam berhasil membujuknya, menumpahkan darah laki-laki soleh dan ahlul bait Rasulullah SAW. Masuklah bulan Ramadan. Ibnu Muljam menginstruksikan misi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing, kata Ibnu Muljam. Komplotan Ibnu Muljam bergerak. Ketiganya menghunuskan pedang bersembunyi di pintu yang menjadi tempat kebiasaan Ali keluar. Saat keluar, Ali berteriak membangunkan masyarakat, "Sholat, sholat!"
Saat itulah dengan cepat Sabib menyabetkan pedangnya ke leher Ali, dan Ibnu Muljam menimpalinya dengan membacok kepala sahabat yang mulia ini. Darah Ali mengujur membasahi janggutnya. Ibnu Muljam berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, wahai Ali." Lalu ia membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridho Allah, dan Allah maha menyantun kepada hamba-hambanya. Lalu Ali berteriak, "Tangkap mereka!" Wardan terbunuh dalam pengejaran, sementara Sabib berhasil meloloskan diri dan Ibnu Muljam tertangkap. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhir pada 21 Ramadan 40 Hijriah. Di tempat lain, Al-Barak menyabet Muawiyah yang sedang mengimami sholat subuh. Muawiyah terluka, tapi serangan itu tak sampai membunuhnya. Sementara Ammar bin Bakar salah dalam targetnya. Pada saat itu, Ammar tidak mengimami sholat karena sedang diare. Imam penggantinya saat itu adalah Harijah bin Abu Habib. Ia pun terbunuh. 3 Khawarij itu berhasil ditangkap dan dihukum mati. Tentu banyak pelajaran dari kisah ini, tapi kami menyengajakan untuk tidak berpanjang-panjang dalam rentetan peristiwa sejarah di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. صلاتكم عباد الله لا تفوتكم الصلاة أقم الصلاة يا حسن أقم الصلاة عباد الله يقول لكم أمير المؤمنين لا تفوتوا صلاتكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk dosa besar adalah membunuh, dan balasannya ialah neraka. Apalagi membunuh seorang yang saleh, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika mengimani sholat subuh di masjid di Irak. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, seorang Khawarij. Maka ketika membunuh, ia berhasil diringkus dan dijatuhi hukuman mati. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, maka penggantinya adalah yakni anaknya yang pertama, yakni Hasan bin Ali. Ketika itu terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, maka Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, Suriah. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.